Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel C Sakti TV bersama dengan saya Endar Sakti Lubis. Aduh, mohon maaf teman-teman, selama 2 minggu ini saya tidak upload video catur di channel C Sakti TV karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Saya menonton atau meliput pertandingan SEA Games Paralimpik tahun 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana atlet-atlet Paralimpik Indonesia menjadi juara umum dengan meraih 14 emas dari 24 emas yang tersedia. Pokoknya jempol buat teman-teman atlet Paralimpik cabang catur di Malaysia kemarin. Jempol buat mereka. Sebelum kita lanjutkan dengan video kita, jangan lupa klik subscribe channel C Sakti TV. Kemudian ada tanda lonceng di bawah videonya, jangan lupa diklik. Kalau subscribe channel C Sakti TV mencapai 1 juta, saya janji saya akan bermain atau berlatih dengan Grandmaster Utut Adianto. Gimana teman-teman? Dukung saya ya. 1 juta subscribe. Jangan lupa subscribe channel C Sakti TV dan jangan lupa berikan komentar Anda di video channel C Sakti TV karena itu bermanfaat sekali dan berguna buat kami, baik itu saran, kritik dan lain-lain, sehingga video kami akan kami perbaiki kualitas maupun kontennya teman-teman. Baik, kita langsung saja. Partai yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah sebuah partai dari kejuaraan dunia FIDE tahun ini, tahun 2017, sistem gugur yang pada akhir bulan September kemarin telah selesai, di mana Grandmaster Levon Aronian dari Armenia menjadi juara dunia FIDE tahun 2017, mengalahkan Grandmaster Ding Liren dari Cina. Grandmaster Ding Liren adalah pecatur Cina pertama dalam sejarah yang berhasil masuk final kejuaraan dunia catur. 2 orang pecatur ini akan maju ke turnamen candidate tahun depan yang mencari seorang penantang untuk juara dunia saat ini, yaitu Grandmaster Magnus Carlsen. Langsung saja kita simak videonya, atau kita simak partai caturnya. Levon Aronian memegang buah putih dan Ding Liren memegang buah hitam. Aronian memulai dengan langkah C4, dibalas dengan kuda F6, kemudian kuda F3, E6, kuda C3, D5, D4, kemudian hitam membalas dengan langkah C6, putih melanjutkan dengan langkah gajah G5, dibalas dengan H6. Ini berarti pembukaan semi slap teman-teman. Putih melanjutkan dengan langkah gajah kali F6, dibalas dengan menteri kali F6. Aronian melanjutkan dengan langkah menteri B3. Kita membalas dengan kuda D7, E4, D kali E4, kuda kali E4, menteri F4, kemudian dilanjutkan dengan langkah gajah D3, E5, putih melanjutkan dengan langkah rokade pendek, gajah E7, benteng A E1. Semua perwira putih telah bersiap-siap di posisinya untuk memulai serangan. Kita melanjutkan dengan langkah E kali D4. Aronian melanjutkan dengan langkah yang menarik, yaitu gajah B1. Kita melanjutkan dengan langkah rokade pendek,
Kemudian putih melanjutkan dengan langkah kuda G3, gajah D8. Langkah gajah D8 ini agak sedikit kurang aktif bagi hitam. Pilihan lain selain gajah D8 adalah kuda C5 yang dibalas dengan menteri A3, menteri C7, kemudian B4, dan kuda E6. Pada posisi ini hitam tidak perlu khawatir karena unggul satu bidak. Sebentar teman-teman, saya haus. Saya minum aqua, tapi ini bukan iklan teman-teman, saya haus nih. Saya belum punya sponsor dari aqua, jadi ini bukan iklan ya. Pilihan selain gajah D8, kembali ke langkah kuda G3 yang mengancam gajah hitam di petak E7 adalah langkah gajah D6, tetapi putih melanjutkan dengan menteri D3, G6. Putih memiliki langkah benteng E6 yang sangat baik. Kemudian kuda F6 sebagai contoh, dibalas dengan kuda E2, di mana menteri hitam terperangkap tidak memiliki langkah. Gajah kali E6, kuda F4, gajah kali F4, menteri kali D4. Saya yakin hitam sudah menghitung langkah-langkah ini, jadi Dingliren lebih memilih langkah gajah D8 pada posisi ini. Kemudian Aronian melanjutkan dengan langkah ke-15, yaitu menteri D3 mengancam mat di petak H7. Kemudian hitam membalas dengan langkah G6. Aronian langsung melancarkan serangan dengan langkah H4, dibalas dengan langkah kuda F6. Apabila hitam mencoba memukul bidak di petak H4 dengan gajah, maka putih melanjutkan dengan langkah benteng E4 dan mendapatkan gajah di petak H4 karena langkah benteng E4 mengancam menteri di petak F4. Kembali ke langkah kuda F6 setelah langkah putih H4 tadi. Aronian melanjutkan dengan langkah H5 untuk membongkar sayap raja hitam. Kemudian hitam melanjutkan dengan langkah G5. Aronian melanjutkan dengan langkah kuda E5, dibalas dengan gajah A5. Kemudian putih melanjutkan dengan langkah yang cukup baik, yaitu kuda G6, dilanjutkan dengan langkah menteri D2. Apabila setelah langkah kuda G6, hitam nekat teman-teman memukul kuda di petak G6, maka putih melanjutkan dengan menteri kali G6, raja H8, benteng E7 mengancam skakmat di petak G7. Apabila dibalas dengan benteng G8, maka menteri kali H6, kuda H7, benteng kali H7, skakmat. Kembali ke langkah menteri D2. Pada posisi ini putih melanjutkan dengan langkah kuda E7, skak. Hitam membalas dengan raja G7. Kemudian putih melanjutkan dengan langkah menteri B3. Ini adalah salah satu prinsip catur ketika
kita dalam keadaan menyerang, hindari sebisa mungkin pertukaran buah karena pertukaran buah akan sedikit mengurangi kekuatan kita. Kemudian hitam melanjutkan dengan langkah Menteri F4 yang dibalas dengan benteng D1 karena benteng ini sedang diancam oleh gajah A5. Hitam melanjutkan dengan langkah gajah B6. Kemudian putih melanjutkan dengan langkah kuda G-F5 yang dibalas dengan gajah kali F5, kuda kali F5, kemudian raja H8, kemudian G3 mengancam menteri di petak F4. Kita melanjutkan dengan langkah menteri G4. Apabila hitam melanjutkan dengan langkah menteri C7, maka putih melanjutkan dengan langkah kuda kali H6. Kita lanjutkan dengan menteri G4 sesuai dengan apa yang dimainkan oleh Ding Liren. Putih melanjutkan dengan langkah kuda kali H6. Hitam melanjutkan dengan langkah menteri kali H5. Raja G2. Hitam melanjutkan dengan langkah D3. Kemudian Aaronian melanjutkan dengan langkah menteri C3, melakukan pin terhadap kuda F6. Putih melanjutkan dengan langkah raja G7, dibalas dengan kuda F5. Kemudian raja G6, benteng H1, kita menyerah teman-teman. Setelah langkah dari Aaronian benteng H1, Ding Liren menyerah. Apabila dalam posisi ini hitam melanjutkan dengan menteri G4 misalnya, putih melanjutkan dengan langkah benteng H6, skak, raja kali F5, kemudian putih melanjutkan dengan langkah benteng kali F6, raja E4, maka putih melanjutkan dengan langkah gajah kali D3. Adalah skakmat teman-teman. Ding Liren sudah melihat ini, akhirnya menyerah. Ini adalah partai pertama atau partai kelima dari total 6 babak yang dimainkan oleh kedua pecatur ini, di mana 4 babak pertama adalah catur standar yang berkesudahan dengan skor 2-2, kemudian dilanjutkan dengan catur cepat yang dimenangkan oleh Aaronian dengan skor 2-0. Jadi totalnya skor 4-2 untuk Aaronian. Ini adalah partai pertama dari catur cepat playoff kejuaraan dunia catur FIDE sistem gugur 2017. Itu video kita pada kesempatan ini teman-teman. Jangan lupa sekali lagi klik subscribe dan tekan lonceng di bawah videonya. Saya janji seperti tadi, kalau subscribe-nya sudah 1 juta, saya akan latihan dan bermain dengan Grandmaster kebanggaan kita, Bapak Utut Adianto. Jangan lupa dukung saya terus. Sampai jumpa di video berikutnya. Gen Senasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.